Salam sejahtera buat kita yang masih setia mendengarkan renungan ini. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ke-15 ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Di situ dijelaskan kepada kita bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul. Tentu kita tahu siapa itu 12 rasul. 12 rasul adalah orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan Yesus. Selalu berada bersama Yesus, dan juga kepada ke-12 rasul ini, Yesus memberikan kuasa supaya mereka bisa mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Yesus mengutus para rasul ini, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Nasihat Yesus yang pertama, supaya dalam tugas perutusan itu para rasul jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Pesan Yesus kan yang kedua, tidak boleh membawa roti, membawa bekal, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Pesan Yesus yang ketiga, para rasul boleh memakai alas kaki, boleh memakai baju, tapi cukup satu helai. Dan juga pesan Yesus yang selanjutnya, jika di suatu tempat para rasul ini diterima, didengar dengan baik, maka para rasul boleh tinggal di situ sampai mereka pulang. Tetapi jika sebuah rumah yang mereka kunjungi tidak menerima, tidak mendengarkan, maka hendaknya para rasul mengebaskan kaki sebagai peringatan buat yang punya rumah. Dan kemudian setelah Yesus menyampaikan beberapa pesan-pesan tersebut, maka para rasul siap dan pergi melakukan tugas perutusan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi inti tugas perutusan para rasul? Ada 3. Yang pertama, para rasul diutus untuk mengajak orang supaya bertobat. Terus yang kedua, para rasul banyak mengusir setan. Dan yang ketiga, dalam tugas perutusan, para rasul menyembuhkan banyak orang sakit dengan mengoleskan minyak. Saudara-saudari yang terkasih, apa maksud firman Tuhan ini bagi kita? Kalau kita mencermati dari ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan apa sebenarnya yang menjadi konsekuensi dari seorang murid Kristus. Yesus melarang para rasul untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, untuk tidak membawa bekal. Apa maksudnya? Tidak lain dan tidak bukan, Yesus bermaksud supaya para murid tetap fokus pada tugas perutusan mereka. Dan kemudian para murid atau para pewarta harus terbuka pada penolakan atau pada situasi yang dihadapi dalam melaksanakan tugas perutusan. Entah itu diterima, entah itu dihargai, entah itu tidak dihargai, kita tetap memiliki hati, memiliki semangat untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan juga sebagai murid, kita harus memiliki kesabaran, memiliki sikap kerendahan hati, dan terutama
mempunyai mental yang militan. Dan maksud yang selanjutnya dari sabda Tuhan ini buat kita adalah sebagai murid-murid Kristus akan dipenuhi dengan kelimpahan di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga diberi tugas perutusan oleh Yesus. Mari kita memulai bertobat dari diri sendiri dan setelah itu mengajak orang lain untuk bertobat. Mari kita belajar dari para murid yang siap, bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka dalam tugas perutusan mereka. Semoga dengan kehadiran kita setiap hari, semakin banyak orang yang semakin dekat dengan Yesus. Demikian renungan kita, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.